Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saragina Azahra dengan NIM 23210064, kelas A2 2023, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Teti Sobari dengan mata kuliah Kapita Selekta SMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menulis teks esai. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya pertama saya akan menjelaskan tentang keterampilan menulis teks esai di sini. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 4 bagian ya. Yang pertama ada pengertian dan tujuan. Nanti saya akan menjelaskannya di slide beberapa berikutnya. Yang kedua ada struktur teks esai. Yang ketiga ada ciri kebahasaan dari teks esai. Yang keempat ada langkah-langkah menulis ilmiah. Nah, dari keempat itu saya akan menjelaskannya nanti di slide berikutnya. Jangan lupa simak ya. Nah, selanjutnya sebelum ke penjelasan materi yang tadi sudah saya sebutkan dari 4 keterampilan menulis teks esai itu, di sini kami menyantumkan ada glosarium. Yang pertama ada esai, di mana tulisan berisi pendapat atau opini pribadi tentang suatu isu disertai argumen dan fakta. Nah, dari esai ini itu mengakibatkan dari suatu adanya pendapat atau opini tentang pribadi anak-anak dalam bekerja kelompok sehingga muncullah fakta dan argumen dari pembelajarannya tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua ada argumentasi. Nah, alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat pendapat bahwa dalam menulis esai itu ada argumentasinya, sehingga suatu kejadian tanpa adanya argumentasi itu tidak bisa. Dan adanya argumentasi di sini itu untuk mempertanggungjawabkan pada pendapat dari dalam pembelajarannya. Selanjutnya ada struktur teks. Nah, di mana ada susunan bagian-bagian dalam sebuah teks agar membentuk makna yang utuh. Dan yang terakhir ada koherensi, di mana koherensi itu keterpaduan atau keterhubungan antar gagasan dalam suatu paragraf sehingga mudah dipahami dalam pembelajarannya. Untuk koherensi itu akan menimbulkan dari suatu hubungan antar gagasan dalam paragraf 1, baik 2 maupun 3, sehingga adanya paragraf itu akan mempermudah dalam memahami penulisan teks esai tersebut ya. Nah, setelah dari dijelaskannya dari tadi untuk glosarium tersebut, selanjutnya ada pendahuluan yang telah kita rancang, yaitu pendahuluan dari menulis teks esai. Menulis bukan hanya sekedar menyusun kata, tetapi juga proses berpikir, menilai, dan mengekspresikan gagasan dengan kesadaran penuh, atau bisa juga disebut dengan mindful writing. Sehingga melalui modul ini, siswa diharapkan mampu menguasai keterampilan menulis 3 jenis. Yang penting esai atau opini, teks akademik atau teks ilmiah, dan teks kreatif atau teks imajinatif. Nah, karena di sini saya membawanya satu materi, yaitu menulis teks esai ya.
Sehingga setiap bagian dalam e-modul ini disusun agar siswa dapat berpikir kritis, sistematis, dan kreatif. Sehingga adanya e-modul ini, siswa dapat bekerja sama juga bersama teman-temannya yang lain dan bisa memahami dalam bacaan dari teks e-modul ini. Nah, e-modul ini menekankan bahwa menulis adalah proses berpikir dan mengekspresikan diri secara sadar. Sehingga melalui e-modul ini, siswa diharapkan mampu menulis dalam 3 jenis teks yang tadi, sehingga agar dapat bisa berinteraksi antara kelompok yang lain dan dapat mudah juga dipahami untuk pembelajaran siswa ke depannya. Nah, selain itu juga di sini ada identitas modul. Dalam identitas modul ini ada komponen, ada keterangan, di mana komponennya itu mata pelajaran, untuk keterangannya itu bahasa Indonesia ya. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu kelas atau semester, untuk keterangannya untuk kelas 12 dan semester genap. Nah, untuk alokasi waktunya yaitu 10 jam mata pelajaran. Untuk judul modulnya itu keterampilan menulis esai, teks akademik, dan teks kreatif. Namun saya membawanya yaitu menulis teks esai. Untuk kompetensi dasarnya yaitu KD titik 3.3 dan 4.6. Untuk kompetensi dasarnya itu. Untuk selanjutnya ada sasarannya itu dikemukakan oleh peserta didik SMA atau MA untuk kelas 12. Selain itu, dalam identitas modul ini, sehingga modul ini modul bahasa Indonesia untuk siswa kelas 10 semester genap. Dengan alokasi waktunya 10 jam mata pelajaran, materinya mencakup keterampilan menulis esai, menulis teks akademik, dan teks kreatif. Namun saya membawanya salah satu yaitu menulis teks esai. Nah, modul ini juga mengacu pada kompetensi dasar yang telah saya sebutkan yaitu 3.3 dan 4.6 serta ditunjukkan kepada siswa yang bersangkutan yaitu untuk pembelajarannya siswa kelas 12 SMA baik pun MA. Oke, lanjut ya. Di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, di mana 3.3 menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan sebagai teks esai. Yang kedua ada 4.6, yaitu menulis berbagai jenis teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Mengidentifikasi ciri dan struktur teks esai. Yang kedua, menjelaskan kaidah kebahasaan masing-masing dari teks esai tersebut. Yang ketiga, ada menulis ketiga jenis sesuai dengan konteks komunikatifnya. Namun dari ketiga jenis itu saya mengambilnya salah satu, yaitu menulis teks esainya saja. Yang keempat, yaitu melakukan penilaian diri terhadap hasil tulisan. Nah, di dalam seluruh kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya itu, sehingga bisa disimpulkan bahwa modul ini adalah bahan ajar bahasa Indonesia untuk siswa kelas 12 yang bertujuan mengembangkan keterampilan menulis, sehingga modul ini menekankan bahwa menulis bukan hanya menyusun kata, tetapi juga proses berpikir, menganalisis, dan mengekspresikan gagasan secara sadar. Nah, melalui modul ini, siswa dapat dibimbing untuk 1. Memahami ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dari ketiga jenis teks tersebut.
Seperti yang saya ambil yaitu menulis teks esai, di mana menulis teks esai itu mengakibatkan dari atau menjelaskan dari opini tersebut. Dua, selain memahami juga ada untuk menganalisis, di mana menganalisis itu bagaimana teks-teks tersebut dengan dibangun dengan apa saja dan aturan bahasa yang digunakan dalam menganalisis teks tersebut. Untuk yang ketiga yaitu ada menulis. Nah, yang ketiga itu jenis teks tersebut dengan benar dan sesuai konteks komunikasinya. Selain dalam menulis yang poin ketiga itu, siswa juga harus memahami dari jenis teks tersebut sehingga benar dalam konteksnya, agar tidak salah dalam pembelajarannya tersebut. Dan yang keempat ada menilai dan memperbaiki dari setelah pembelajarannya memahami dari teks esai tersebut. Sehingga dari yang keempat yaitu menilai dan memperbaiki, di mana hasil tulisan sendiri agar lebih baik dan dimengerti setelah jalannya pembelajaran. Nah, bisa disingkat juga, modul ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi penulis yang kritis, sistematis, dan kreatif, sehingga mampu membuat berbagai jenis teks sesuai kaidah yang berlaku dalam pembelajarannya tersebut. Lanjut, untuk selanjutnya ada deskripsi dari modul tersebut, yaitu modul ini disusun agar siswa memahami keterampilan menulis secara menyeluruh, mulai dari yang bersifat logis hingga imajinatif. Melalui latihan, siswa dapat poin ke-1 yaitu mengemukakan gagasan dalam bentuk esai secara reflektif. Yang kedua poinnya ada menyusun tulisan ilmiah secara singkat. Yang ketiga ada menghasilkan teks kreatif atau cerpen atau puisi. Nah, adanya deskripsi modul di sini agar siswa itu lebih memahami dalam pembelajarannya, karena disusunnya modul ini agar siswa lebih memahami dan sudah ada dalam seperti tata caranya mengisi dari modul tersebut, ada glosarium, ada daftar isi, ada daftar pustaka, sehingga siswa itu bisa lebih dimengerti dalam pembelajarannya, dan guru itu bisa lebih menjalankannya dalam pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada petunjuk dari penggunaan modul, di mana petunjuk penggunaan modul ini agar siswa dan guru lebih mengerti dalam penggunaan dari pembelajaran pada modul ini, sehingga sebelum diterangkan oleh guru dan setelah diterangkan oleh guru, siswa lebih paham dari apa yang ada di dalam isi-isi penggunaan modul ini. Nah, diantaranya untuk petunjuk umumnya yaitu 1. Bacalah setiap bagian modul secara berurutan. Nah, nanti guru menerangkan bahwa baca setiap bagian modul secara berurutan sehingga agar dapat dipahami oleh masing-masing siswa tersebut. 2. Catat poin penting dari uraian materi. Selain itu juga pada saat guru membuka modul tersebut dan siswa juga mencatat dari yang telah dijelaskan guru tersebut agar lebih dapat dipahami oleh siswanya.
Yang ketiga ada kerjakan latihan secara mandiri dan jujur. Setelah guru menjelaskan dari isi modul tersebut, siswa juga melatih mandiri dan jujur agar terbiasa untuk mengerjakan soal-soalnya. Karena sebelum siswa mengisi isi tersebut juga guru itu menjelaskan dengan baik dan benar. Yang keempat ada gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tentunya guru juga di sekolah menjelaskan bahwa menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar di masa yang akan mendatang siswa juga sudah terbiasa dengan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, pada petunjuk penggunaan modul juga ada petunjuk khusus, di mana ke-1 ada pelajari perbedaan ciri bahasa dan struktur ketiga jenis teks. Namun saya membawanya salah satu, yaitu jenis teks menulis esai saja. 2. Gunakan kerangka menulis sebelum membuat teks utuh. Nah, benar, sebelum kita menulis dari misalnya guru memberi soal dan kita itu pertama-tama kan tidak mengerti. Nah, kalian juga harus merangkai dulu kerangkanya, apa yang harus dikerjakan dulu, selanjutnya setelahnya harus bagaimana. Nah, nanti kalau sudah menjadi kerangkanya, bisa lancar untuk mengerjakan yang lainnya. Selanjutnya ketiga, yang terakhir ada revisi hasil tulisan berdasarkan umpan balik guru atau teman. Nah, setelah kalian merangkai dari pembelajaran tersebut, diharapkan harus direvisi dulu hasil tulisannya, dibaca lagi berdasarkan umpan balik dari guru. Setelah kalian misalnya soal tersebut sudah beres, nah kalian harus bertanya, Bu, apakah ini benar jawaban saya? Dan kalian juga saling mengoreksi kepada teman yang lain ya. Selanjutnya di sini ada materi pembelajaran, di mana ada kegiatan 1 yaitu menulis esai. Nah, di dalam tujuan materi pembelajaran kegiatan 1 ini ada tujuannya, yaitu 1. Menjelaskan pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks esai. Yang kedua ada menulis esai dengan topik aktual dan argumentasi secara logis. Selain itu ada uraian materinya dalam menulis teks esainya. Nah, di mana esai adalah tulisan non-fiksi yang berisi pendapat, refleksi, dan analisis penulis terhadap suatu isu. Selain itu juga ada beberapa struktur teks esai di sini. Yang ke-1 yaitu ada pendahuluan. Nah, di mana dalam pendahuluan itu adalah bagian awal yang berfungsi mengenalkan topik dan menyampaikan tesis atau gagasan utama penulis. Sehingga dengan memahami bagian ini, siswa dapat membuka esai secara jelas sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dari pendahuluan, selanjutnya ada isi atau argumentasi, di mana berisi pendapat dan data pendukung. Nah, dari isi argumentasi di sini adalah bagian inti yang berisi pendapat, alasan, dan bukti pendukung. Sehingga dalam struktur ini membantu siswa menulis esai yang logis, runtut, dan sesuai dengan tujuan agar mampunya membuat argumentasi yang kuat. Setelah dari pendahuluan, isi atau argumentasi, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu ada penutupnya.
di mana penutup itu bagian akhir yang merangkum pembahasan dan menegaskan kembali posisi penulis. Nah, dari pendahuluan isi atau argumentasi itu harus ya ada penutup, sehingga siswa itu agar lebih memahami dalam konteks pembelajaran dari teks esai di sini, di mana bagian penutup ini mendukung tujuan pembelajaran karena membantu siswa menyimpulkan esai dengan jelas dan reflektif. Nah, dari tujuan kegiatan pembelajaran yang 3 ini, dari pendahuluan, isi, dan penutup itu, tujuan kegiatan ini adalah agar siswa mampu memahami dari pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan, serta dapat menulis esai dengan topik yang aktual dan argumentasi yang logis. Sehingga dengan memahami ketiga struktur ini, siswa dapat menulis esai dengan yang lengkap, yang terstruktur, dan memenuhi tujuan pembelajarannya dari poin-poin yang telah saya bacakan. Nah, selain itu di sini ada ciri kebahasaan esai, di mana pada slide ini menjelaskan bahwa esai memiliki ciri bahasa tertentu, yaitu 1. Menggunakan kata penghubung logis seperti karena, sebab, oleh karena itu, sehingga ini menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat dan membantu membuat argumen lebih runtut dalam teks esai, dan agar siswa itu lebih dimengerti dalam pembelajarannya. 2. Menggunakan kalimat argumentatif, di mana dalam kalimat yang berisi pendapat, alasan, atau pembuktian untuk mendukung pandangan penulis. Yang ketiga, ada menggunakan bahasa komunikatif dan ekspresif, di mana dalam menggunakan bahasa komunikatif agar dipahami jelas dan tetap tidak menunjukkan ekspresi atau sudut pandang penulisnya juga. Nah, selain itu ada rangkuman juga, di mana esai diringkas sebagai tulisan opini, yaitu data, logika, dan refleksi pribadi. Artinya di sini esai memadukan pendapat penulis, bukti atau contoh, sehingga penalaran yang logis serta pandangan atau pengalaman pribadi. Nah, yang terakhir itu di sini ada siswa untuk latihan esainya. Nah, siswa itu diminta menulis esai dengan tema media sosial dan pola pikir remaja. Nah, setelah dijelaskannya dari slide-slide sebelumnya kan sudah ada ya kayak pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya, siswa juga diminta untuk menulis esai dengan tema media sosial dan pola pikir remaja. Dan ada batasannya, yaitu 400 sampai 500 kata dari esai tersebut. Nah, tentunya kenapa sih dibuatkannya latihan esai ini? Karena tujuannya itu agar siswa menerapkan ciri bahasa esai struktur yang mudah dipelajari, dan agar mengasah juga untuk keterampilan menulisnya, agar siswa juga lebih dimengerti dalam pembelajarannya. Nah, di sini ada contohnya yaitu latihan pilihan ganda. Di mana saya mengutipnya, yaitu ada latihan pilihan ganda. Tujuan utama dari menulis esai adalah titik-titik. A. Menyampaikan data ilmiah. B. Menyampaikan opini dan refleksi. C. Menghibur pembaca. D. Menyajikan laporan. Nah, nanti siswanya itu dikasih untuk pilihan ganda atau PG, agar siswanya itu lebih memahami apa yang telah tadi dijelaskan dari slide sebelumnya. Untuk tujuan utama menulis esai ini adalah jawabannya yang benar, yaitu adalah B, di mana B itu menyampaikan opini dan refleksi. Nah,
jangan lupa untuk dikerjakan dalam latihan pilihan gandanya tersebut. Selain latihan pilihan ganda itu ada penilaian diri juga di sini. Nah, ada aspek yang dinilai, di mana ada skala yang dinilainya juga. Skalanya itu terbagi menjadi 2, ya atau tidak. Nah, nanti siswanya itu disuruh menceklis dari penilaian diri tersebut dengan cara checklist saja ya. Nah, untuk aspek yang dinilainya yaitu kita sudah menyajikannya itu pertanyaan, saya memahami perbedaan esai, akademik, dan kreatif. Namun di sini pilih saja salah satu perbedaannya saja, yaitu esai ya. Skala yang dinilainya ya atau tidak. Kalian itu mengerti atau tidak dari penjelasan yang telah dipaparkan tersebut. Selanjutnya saya dapat menulis esai dengan struktur lengkap. Nah, kalian tinggal checklist saja mengerti atau tidak. Saya mampu menulis teks akademik yang sistematis. Nah, kalian juga ya atau tidak. Selanjutnya, saya menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Nah, kalian menggunakan ejaan yang benar atau tidak dalam tadi kan sudah diadakannya uji coba atau tes soalnya. Selanjutnya, saya mampu memperbaiki tulisan saya setelah diberi masukan oleh guru. Nah, ya atau tidak kalian itu diperbaiki tulisannya yang benar atau tidak. Kalau benar ya checklist yang benar, kalau tidak ya checklist yang tidaknya. Dan yang terakhir yaitu ada saya mampu mengekspresikan ide dan perasaan yang saya secara jelas melalui tulisan teks esai tersebut. Kalian itu mampu mengekspresikan ide dan perasaan melalui tulisan tersebut atau tidak? Jawab saja ya atau tidak ya. Nah, selain itu ada evaluasi yang terakhir, yaitu ada evaluasi di mana evaluasinya itu pilihan ganda. Pertanyaannya itu yaitu 1. Struktur teks esai terdiri dari A. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Untuk B. Pendahuluan, isi atau penutup. C. Rumusan masalah, data atau hasil. D. Alur, tokoh, dan latar. Nah, nanti evaluasi ini harus diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalian itu mengerti atau tidak dari pemaparan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah diadakannya evaluasi yang dimana pertanyaannya itu pilihan ganda, selanjutnya di dalam e-modul itu ada daftar pustaka. Seperti di samping saya, yaitu ada daftar pustaka yang saya telah cari di berbagai artikel dan dimasukkan untuk pengutipnya. Kalian juga bisa mencarinya di Google Scholar dan di Google yang lainnya. Cukup sekian pemaparan materi yang saya jelaskan dari awal slide ke-1 sampai yang terakhir. Semoga yang menyimak itu bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan oleh kalian terjun ke masyarakat tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.